pukulan telak di sektor ekonomi dan juga pukulan telak di sektor militer khususnya ya. Sudah saatnya Amerika Serikat sekarang ini menjadi negara yang normal aja lah. Negara yang normal seperti negara-negara lain seperti Indonesia yang sangat menghormati kedaulatan negara lain ya. Sudah saatnya. Ini adalah harapan dari warga Amerika Serikat itu sendiri yang saat ini sudah dalam sebuah katakanlah cognitive warfare ya. Sudah dipropaganda dan juga sekarang sudah protes, dan beberapa jenderal-jenderal di Amerika Serikat juga sudah tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sisa 20 jam terakhir pasca ancaman Amerika Serikat yang akan menerjunkan puluhan ribu pasukan militer mereka ke Iran untuk bertempur dengan Iran jalur darat. Ini berbahaya guys ya, bahwa banyak pendapat dan banyak data bahwa sebenarnya pasukan tersebut tidak ada apa-apanya dengan pasukan darat yang dimiliki oleh Iran, yang sebenarnya guys jutaan militer yang sudah siap bertempur ya, baik dari militer yang aktif maupun juga dari komponen-komponen mereka dari jihad. Dan sebenarnya ini adalah bunuh diri massal kalau dipandang ya. Kita juga harus melihat ya situasi geopolitik yang terjadi di AS sendiri di internal saat ini. Cognitive warfare ya telah memasuki ya Amerika Serikat sendiri. Karena apa? Masyarakat Amerika Serikat sendiri ya merasa bahwa dirinya banyak yang menjadi korban terkait dengan kebijakan politik yang diambil oleh negara mereka sendiri. Mereka sebenarnya adalah korban invasi yang sengaja diciptakan oleh negara mereka sendiri. Kemudian di tengah terjepitnya ekonomi saat ini, Amerika terjepit guys ya, sangat terjepit secara ekonomi. Kalian bayangkan ketika Indonesia nanti berhasil melakukan gasifikasi batu bara di mantle ether, itu akan menekan dan memukul ekonomi Amerika. Yang kedua ya, ketika biodiesel B50 ya telah selesai di Juli 2026 di Indonesia, itu akan menambah pahitnya ya inflasi di Amerika. Belum lagi banyak hal lainnya seperti bisnis semikonduktor, yang mana beberapa fasilitas teknologi strategis Amerika Serikat di Timur Tengah telah menjadi sasaran bom yang kemudian rusak, dan ini membuat Amerika sudah tidak sekuat dulu ya. Dari segi energi ini sudah jelas guys ya, terjadi pergeseran yang luar biasa ya, kolaborasi antara Rusia, Cina dan Iran, dan akan menguasai segala macam, serta berbagai macam transaksi yang saat ini dilakukan itu meminimalisir menggunakan dolar atau dedolarisasi. Kita sudah tahu ya bahwa masing-masing negara telah menggunakan jalur transaksi lain ya, seperti misal Rusia, Cina, kemudian Iran ya menggunakan mata uang mereka sendiri dalam menggunakan transaksi atau disebut dengan local currency transaction, dan ini semua memukul keuangan Amerika Serikat. Sudah saatnya Amerika Serikat dewasa, jangan menggunakan cara-cara yang kuno seperti mempropaganda misalnya yang terjadi di Indonesia. Ya kita tahu siapa itu Open Society Foundation, siapa itu George Soros. Itu adalah cara kuno yang sebenarnya sedang ditertawakan oleh masyarakat Indonesia. Jujur, saya sendiri tertawa ya melihat sepak terjang intelijen yang seperti itu, yang mana kemudian menyebarkan berita-berita bohong, deforestasi, isu-isu dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya sudah dipahami betul dengan warga negara Indonesia, terutama ketika Papua ya.